Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenai menyingkap nasihat-nasihat dari guru kita, dari waliullah, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan nasihat-nasihat beliau yang disampaikan dalam kitabnya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang diungkapkan oleh beliau dalam kitab Mafatihul Rabbani. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau atau menjadi murid beliau, dan tentunya beliau masih zuriyah, masih keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah, syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjunan alam Habibana Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabiin, para syuhada, para solehin, sampai ke kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini tentunya saya akan menyampaikan pada Jumat yang berbahagia, yaitu majelis yang ke-6 yang berjudul Nasihat Seorang Mukmin kepada Saudaranya. Tema kali ini adalah nasihat seorang mukmin kepada saudaranya. Tentunya nasihat seorang mukmin ini adalah nasihat dari beliau kepada kita semuanya. Ini disampaikan oleh beliau, yaitu pada hari Jumat pertengahan Syawal 545 Hijriah di Madrasah Syekh rahimahullah berkata. Di madrasah beliau berkata, "Hai kaum sufi itu bersih. Hati kaum sufi itu bersih." Artinya, sufi itu artinya orang yang menjauhkan dunia. Dulu pengertian sufi itu orang yang menjauhkan dunia dengan kehidupan akhirat. Jadi bergeser, sekarang pengertian sufi itu adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu pengertian orang sufi itu jauh terhadap dunia, mengasingkan diri, kemudian hidup di hutan, Maka sekarang bergeser, pengertian sufi itu adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, hati kaum sufi itu bersih, lupa akan makhluk dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu lupa akan makhluk dan selalu mengingat Allah. Dalam hatinya tidak ada yang diingat, dunia tidak diingat. Pokoknya selain dari Allah dia tidak mengingatnya. Jadi orang sufi itu, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Kata beliau, mereka lupa dunia dan ingat akhirat. Jadi yang dalam pikirannya, dalam hatinya, mereka ingat akhirat. Kenapa? Karena akhirat merupakan kehidupan yang abadi. Kehidupan yang abadi. Maka Rasulullah SAW menggambarkan kehidupan akhirat itu kehidupan yang abadi dan dunia kehidupan yang sementara. Seperti kita mencelupkan jari di dalam luasan lautan, dalam luasnya lautan. Air yang ada dalam jari yang dicelupkan tersebut habis. Maka kehidupan akhirat adalah lautan tersebut. Mereka lupa dunia dan ingat akhirat. Mereka melupakan sesuatu yang ada di tanganmu dan ingat apa yang di sisinya. Kata beliau, engkau terhijab mereka dan apa yang mereka dapatkan. Engkau sibuk dengan dunia dan lupa akhirat. Ini salah satu nasihat beliau. Engkau sibuk dengan dunia dan lupa akhirat. Kita saksikan kehidupan manusia, kebanyakan mereka pergi pagi, pulang malam, sibuk akan dunia dan lupa akan akhirat. Sementara yang namanya akhirat mereka lupakan. Sholat mereka lupakan, kebaikan-kebaikan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka lupakan. Mereka itu tidak mempunyai rasa malu kepada Tuhannya. Jadi dia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang tidak mempunyai rasa malu kepada Tuhannya. Kita harus mempunyai rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, terimalah nasihat saudaramu seiman. Jangan engkau menolaknya. Apapun nasihat-nasihat yang baik dari siapapun berasalnya, dari siapapun datangnya, maka terimalah nasihat-nasihat tersebut. Apalagi nasihat tersebut itu dari saudara seiman. Apalagi nasihat tersebut berasal dari guru kita, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Janganlah engkau menolaknya. Terimalah nasihat-nasihat itu. Karena nasihat itu akan memberikan motivasi, akan merubah kita. Kalau kita menerimanya dengan baik, menerimanya dengan lapang dada, menerimanya dengan ikhlas, maka nasihat tersebut itu seperti petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh dia melihat apa yang tidak engkau lihat pada dirimu. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, al-mu'minu mir'atul mu'min. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu cermin bagi mukmin yang lainnya. Seorang mukmin itu cermin bagi mukmin yang lainnya. Artinya ketika seorang mukmin harus menasehati mukmin-mukmin yang lainnya, mengingatkan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dengan kesabaran. Nasihat yang benar dari seorang mukmin untuk saudaranya akan memperjelas hal-hal yang samar baginya. Jadi akan diperjelas nasihat-nasihat tertentu kalau dia samar baginya sehingga menjadi terang benderang. Contoh misalkan ini adalah barang yang haram. Orang yang masih mengkonsumsi barang yang haram, maka kita perjelas bahwa hal tersebut itu haram. Bagi mereka adalah samar-samar, maka ketika dinasehati itu jelas. Kemudian
menasihati saudaranya itu membedakan antara baik dan buruk. Ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk, ini jelek, ini bagus. Itu harus seperti itu, menerangkan, menasihati kepada saudara kita. Kemudian menerangkan apa yang berbahaya baginya dan apa yang manfaat baginya. Ini menerangkan bahaya kalau melakukan hal ini, akan terjadi ini, kemudian akan merugikan. Sementara kita jelaskan manfaat baginya. Kalau melakukan ini bermanfaat, kalau misalkan membaca Al-Quran bisa berpahala 1 huruf, kemudian menjadi 10 kebaikan, kemudian Al-Quran dapat mengobati hati, Al-Quran akan menjadi penolong, itu akan terus dijelaskan. Kemudian bahaya misalkan khamar, minuman keras, bahayanya minuman keras seperti ini ya akan merusak organ-organ tubuh, kemudian akan hatinya keras, melalaikan, itu akan dijelaskan bahaya dan manfaat baginya. Itulah berupa nasihat-nasihat. Diperjelas dari samar menjadi jelas, baik dan buruk, menerangkan apa yang berbahaya baginya dan apa yang bermanfaat baginya. Maha suci Allah yang telah memberiku kelapangan hati untuk memberikan nasihat kepada manusia dan menjadikan sebagai cita-cita terbesarku. Jadi cita-cita terbesar dari guru kita yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu cita-citanya yaitu sesungguhnya aku tidak mengharap balasan apapun dari nasihatku, yaitu cita-citanya selalu menasihati, ya, selalu menasihati manusia. Itu cita-cita terbesarnya. Kata beliau, akhiratku telah tersedia untukku di sisi Tuhannya. Karena beliau merupakan waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Akhiratku telah tersedia untukku di sisi Tuhanku. Jadi berupaya mengajak kita untuk mendalami, untuk mengingatkan bahwa kehidupan akhirat itu lebih penting. Kata beliau, aku tidak mencari dunia. Aku bukan penyembah dunia, akhirat atau segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, dia tidak menyembah dunia, tidak menyembah akhirat, tapi dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan penyembah dunia, dia bukan penyembah akhirat, tapi dia penyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, tidak ada yang aku sembah kecuali Al-Haq, yang Maha Esa dan yang Maha Dahulu, Allah Subhanahu wa taala. Aku hanya ingin agar engkau berbahagia. Kata guru kita, aku ingin hanya engkau berbahagia, bukan hanya saja kebahagiaan di dunia, kata beliau, tetapi kebahagiaan nanti di akhirat. Menjaga atau menasehati kita supaya kita berbahagia, bukan hanya saja di kehidupan dunia, hatinya berbahagia, berlapang-lapang. Aku tidak ingin engkau binasa. Jadi ketika kita menjalani kemaksiatan, menjalani dosa, maka akan binasa, akan celaka di dunia maupun di akhirat. Jika aku melihat seorang murid berjaya di tanganku, sungguh aku akan bergembira. Ketika para murid, mudah-mudahan kita menjadi murid beliau, jika aku melihat seorang murid berjaya di tanganku, sungguh aku sangat bergembira.
Terus kita mendalami nasihat-nasihat beliau, melaksanakan perintah-perintahnya, melaksanakan apa yang disampaikannya. Mudah-mudahan kita menjadi murid beliau. Wahai gulam, wahai anakku, yang menjadi keinginanku adalah engkau, bukan aku. Jika ada yang berubah, maka berubahlah, itu adalah engkau, bukan aku. Jadi beliau ingat ketika dinasihati oleh beliau, kita berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih soleh, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai gulam, tinggalkanlah takabur kepada Allah. Apa sih kita mempunyai sifat sombong dalam diri kita? Kita tidak bernilai apa-apa, kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Tinggalkanlah sifat takabur, sifat sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Khalik, kita adalah makhluk. Kita tugasnya tidak lain hanyalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan sifat sombong dalam diri kita, tinggalkan sifat takabur dalam diri kita dan makhluknya. Kita tidak boleh takabur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada manusia kita tidak boleh takabur, tentunya apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak boleh sombong dan tidak boleh takabur. Sadarilah kemampuanmu. Oh, kita kemampuannya seperti ini, sadari. Nah, di sini tentunya harus kita meningkatkan kemampuan kita untuk bekal kita di dunia maupun di akhirat. Kemampuan kita baik kemampuan berpikir, kemampuan dan yang lain, kemampuan yang lainnya. Tetapi kita harus sadari kemampuannya seperti itu. Dan rendahkanlah hatimu, ya rendahkanlah, tidak boleh sombong, rendahlah. Yang tidak boleh itu adalah rendah diri. Kalau rendah diri itu malu. Kita rendah diri itu bisa disepelekan oleh orang lain. Rendah diri. Tapi kalau rendah hati, yaitu tidak sombong. Ya, merendahkan diri itu menghinakan diri, itu tidak boleh. Menghinakan diri, karena yang namanya manusia merupakan makhluk yang sempurna. Tidak boleh kita menghinakan diri. Rendahkanlah hatimu. Engkau tidak lain hanyalah dari setetes air hina yang akan menjadi bangkai yang hina pula. Nah, kita semuanya, kata beliau atas nasihat-nasihatnya, yaitu kita berasal dari air hina dan akan menjadi bangkai yang hina pula. Berarti kita tidak boleh sombong, berasal dari setetes air mani yang hina. Janganlah engkau termasuk orang yang diseret hawa nafsu kepada pintu-pintu raja-raja yang mendapatkan sesuatu. Nah, sekarang banyak sekali orang-orang yang mengedepankan hawa nafsu, mengejar jabatan, mengejar dunia, mengejar sesuatu yang hanya sepintas saja dalam kehidupan dunia, hanya selintas saja. Mereka berlomba-lomba dengan nafsunya. Padahal jihad yang paling besar, kata Rasulullah SAW, ada jihad melawan hawa nafsu. Jihadul akbar, jihadun nafs. Jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Nah, dalam hal ini Nabi SAW bersabda, asyaddu uqubatillahi azza wa jalla li 'abdi talabuhu ma lam yuqsam lahu.
Asyadu uqubatillahi azza wa jalla li abdihi talabuhu malam yuksamu lahu. Asyadu uqubatillahi azza wa jalla li abdihi talabuhu malam yuksam lahu. Siksa Allah yang paling pedih bagi hambanya ialah mencari sesuatu yang tidak ditentukan menjadi bagiannya. Siksa Allah yang paling pedih bagi hambanya ialah mencari sesuatu yang tidak ditentukan menjadi bagiannya. Nah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga-surganya Allah, dan dijauhkan dari hal-hal yang bisa menyeret kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi min dzalik. Celaka kamu wahai orang yang tidak mengetahui kemampuan dan takdir. Apakah kamu mengira bahwa pemilik dunia itu mampu memberimu apa yang tidak dibagikan untukmu? Jadi kita mengejar-mengejar dunia, kemudian makhluk, jabatan dan lain sebagainya. Padahal orang yang orang yang kita selalu cari-cari belum tentu nanti akan menolong kita nanti di akhirat. Dunia yang kita manfaatkan, yang kita sedekahkan, itulah harta yang paling istimewa, harta yang paling berharga. Ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi maksiat, menjauhi dosa, itulah yang paling berharga. Tetapi inilah bisikan setan. Setan selalu akan membisikkan dalam diri kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang selalu membisikkan dalam dada-dada manusia, dalam hati dan kepalamu. Kamu bukanlah hamba Allah, kata setan. Kamu adalah hamba nafsu, keinginan setan, watak, dinar dan dirham. Jadi nafsu, keinginan, setan, watak, uang dan dirham, kata setan. Lihatlah orang-orang yang berhasil sehingga engkau juga berhasil karena mengikuti itu, kata setan. Kamu bukan hamba Allah, kamu adalah hamba nafsu, keinginan, setan, dinar. Lihatlah orang-orang yang berhasil sehingga engkau juga berhasil karena mengikuti jalan mereka. Nah, itulah sebagai nasihat-nasihat dari beliau. Mudah-mudahan kita bisa menjalaninya. Kata beliau, sebagian ahli sufi mengatakan bahwa orang yang tidak pernah melihat orang yang berhasil tidak akan berhasil. Jika engkau melihat orang berhasil dengan mata kepalamu, bukan dengan mata hati nurani, berarti hal iman belum hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Karena sungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi buta itu adalah hati yang ada dalam dada. Jadi mata ini bukan matanya yang buta, tetapi hatinya yang buta dalam dada. Surat Al-Hajj ayat 46. Demikianlah apa yang saya sampaikan sesuai dengan nasihat-nasihat beliau dalam majelis yang ke-6, yaitu dengan tema nasihat seorang mukmin kepada saudaranya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti, melaksanakan nasihat-nasihat beliau. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.